Kalau untuk ikan hias, saran saya lakukan hibridisasi, persilangan interspesies, antar spesies. Jadi antar spesies yang satu famili kita silakan itu menghasilkan jenis-jenis yang baru. Selective breeding ini Bapak dan Ibu sudah dilakukan untuk memperoleh induk-induk yang terbaik tadi. Yang saya contohkan tadi, ada ikan nila, nila gift, nila get, nila gesit, nila segala macam, berbagai macam jenis. Ini dilakukan seleksi baik seleksi individu maupun seleksi famili. Jadi selective breeding itu ada dua. Ada seleksi individu, ada seleksi famili. Ya. Sementara kalau hibridisasi, crossbreeding, outbreeding, inbreeding, contoh-contohnya kita bisa lakukan. Kalau untuk ikan hias, saran saya lakukan hibridisasi, persilangan interspesies, antar spesies. Jadi antar spesies yang satu famili kita silakan itu menghasilkan jenis-jenis yang baru. Ya, seperti saya contohkan, mas koki itu asalnya dari Cina. Itu jadi ribuan jenis mas koki dengan hasil persilangan-persilangan. Ya, seperti di hatchery saya hatchery saya ikan hias, melakukan antara blue parrot dengan parrot yang normal dengan blue parrot. Hasilnya berbagai macam blue parrotnya, jenis warna-warnanya. Manfish altum saya silangkan dengan manfish yang jenisnya berbeda. Hasilnya akan berbeda jenis-jenisnya. Kalau untuk ikan hias, sebaiknya kalau Bapak dan Ibu berbisnis, lakukan teknik hibridisasi. Menyilangkan beberapa jenis ikan-ikan yang Bapak Ibu rasa warnanya cantik. Berdasarkan warna, berdasarkan pola sirip, berdasarkan pola sisik dan segala macam disilang-silangkan. Nanti hasilnya itu secara ilmu genetika bisa kita hitung. Nah, untuk manipulasi kromosom. Ini paling mudah, sejak tahun 90 sebenarnya sudah dikembangkan, namanya istilahnya ginogenesis dan androgenesis. Manipulasi kromosom ini tujuannya untuk memperoleh galur murni. Kalau orang pertanian tahu kan galur murni? Galur murni ini sebagai parent stock-nya kalau kita di perikanan. Induk yang akan kita silangkan nanti kita kawinkan dengan induk lainnya tadi menghasilkan generasi yang terbaik. Nah, yang sudah dilakukan di perikanan dengan menggunakan ginogenesis kalau akan memperoleh galur murni induk betina. Kalau androgenesis kalau akan memperoleh galur murni induk jantan. Ya. Jadi antara ginogenesis, androgenesis ini yang akan kita diskusikan nanti. Manipulasi gen, transgenik. Bapak dan Ibu jangan salah. Di Amerika sana kedelai itu pengekspor terbesar kedelai adalah Amerika. Iya, kedelai itu bukan berarti mereka 4 musim. Kita hanya 1 musim ya, hujan dan kemarau. Tapi sebenarnya bisa tumbuh terus. Mereka 4 musim itu kalau musim dingin itu nggak bisa ngapa-ngapain. Musim gugur juga nggak akan bisa lakukan pertanian segala macam. Hanya 1 musim saja 4 bulan bisa memproduksi kedelai untuk seluruh dunia. Bisa nggak tanpa teknologi? Tidak. Tidak mungkin intensifikasi tanpa teknologi. Dibutuhkan teknologi. Dia lakukanlah transgenik. Untuk aquaculture deh paling. Bapak Ibu tahu siapa penyumbang aquaculture terbesar di dunia ini? Cina. Pemasok aquaculture ke seluruh dunia itu adalah Cina. Mau berbagai macam jenis ikan apapun dia bisa kembangkan. Ikan nila sebesar-besar apa gitu ada semua. Ya. Semua pakai ilmu, intensifikasi dengan transgenik. Dia lakukan rekayasa-rekayasa sehingga dihasilkan ikan-ikan yang dibutuhkan oleh manusia ukuran size-nya besar. Ya. Jangan Bapak dan Ibu kalau belum pernah melakukan dan tahu konten ilmu tentang transgenik atau GMO, genetic modified organism, banyak orang-orang yang langsung kontra dulu. Tidak, GMO haram, GMO ini. Jangan berpikir seperti itu dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sebagai dosen harus berpikir dengan menggunakan akal. Makhluk hidup semua diciptakan Tuhan itu unsurnya cuma 3. Ada C, ada H, ada O, ada N, CHN. Tambah oksigen untuk kebutuhannya. Makhluk hidup lainnya juga sama.
Bagaimana mungkin Bapak bisa makan nasi, bisa makan ikan, segala macam, bisa dimetabolisme dalam tubuh. Karena unsur kimianya semua sama. Apalagi nanti Bu Okta ngajar kimia, industri, biokimia. Ya kan Bu Okta ya? Jadi tahu, semuanya tahu secara biokimia. Seperti apa proses metabolisme. Protein, karbohidrat, dan lemak tadi. Pahami dulu, baru lakukan. Jangan istilahnya, kalau kita kan suka asbun ya, asal bunyi. Jangan berkomentar kalau tidak menguasai ilmunya. Kuasai ilmunya, boleh jadi komentator. Jangan jadi komentator bola kalau nggak bisa main bola. Jangan jadi komentator ilmu apapun kalau Bapak Ibu secara konten materi aja nggak menguasai. Terus komentar. Aduh, itu yang terjadi di Indonesia. Manipulasi sel. Manipulasi sel ini masih dalam impian. Kebetulan di Jepang, dia memiliki impian. Orang Jepang kepengen ikan tuna dihasilkan dari ikan kembung. Kok ketawa? Ikan tuna dihasilkan dari ikan kembung. Gimana caranya? Sedang dalam riset. Germ cell, transfer cell. Jadi dimasukkan sel germ selnya si ikan tuna di ikan kembung. Nanti dikembangkan. Soalnya kalau mijahin untuk ikan tuna kan kebayang berapa wadah bahan yang akan dia siapkan. Tangkinya segede apa, ngebayang kan? Nah, tapi kalau ikan kembung kan relatif semua. Ada beberapa sedang mencoba, ya. Tapi kan itu kan perlu namanya suatu rekayasa sebelum berhasil tidak boleh dirilis, Pak. Iya. Iya. Ya, silakan Pak Alam. Masih dalam proses riset, masih dalam proses, ya. Sekarang kita satu-satu ya. Selective breeding. Makanya saya bilang tadi. Ikan nila, makanya saya bilang contoh karena kebetulan Bapak dan Ibu nanti yang akan magang di Adia Mandita, dia akan membenihkan ikan nila. Ikan nila pada saat saya ke sana katanya diambil dari Pak Pokdakan Sulyani ya. Di Subang. Dan cocoknya sama Pak Fadli nanti bisa nanya-nanya kan orang budidaya biar tahu ke petaninya ya. Supaya tidak miskonsepsi dan salah. Ya. Kalau Bu Vin nggak akan nanya ke podakannya karena dia bangga. Ini saya punya punya benih ikan nila monosek yang terbaik. Ya, kalau Bapak Bapak mungkin pernah dengar istilah Nila Sulyani di Facebook, di Instagram suka banyak tuh ini ya. Ya, Nila Sulyani. Tapi kan perlu kita ketahui, secara ilmu genetika dan pengalaman kita di lapangan, genetika masa reproduksi ikan nila itu hanya 2 tahun. Kalau udah 2 tahun udah jelek lah untuk kita pijahkan lagi. Udah berarti harus ada broodstock center lagi. Harus ada istilahnya proses melakukan selective breeding kembali. Dilakukankah selective breeding tadi? Nah, selective breeding itu ada 2. Seleksi individu atau seleksi famili. Paling gampang dilakukan dengan seleksi individu, ya. Kita ingin memperbaiki nilai pemulihan biakan tadi. Dengan seleksi individu paling gampang. Kenapa paling gampang? Tetapi walaupun gampang, minimal harus memiliki 50 pasang induk siap pijah. Bisa menghasilkan induk yang bagus. Minimal. Kebayangkan kalau petani melakukan seleksi individu minimal punya 50 dipijahkan secara alami atau secara buatan sesuai dengan jenis ikannya. Kemudian ikan-ikan yang memijah itu dipelihara, kemudian diseleksi, digrading, diambil yang terbaik sebanyak nanti dilakukan terbaik 50% yang terbaik diambil, dipisahkan. 50% yang terbaik dipisahkan di kolam yang berbeda, ambil lagi 5-10%. Kebayang kegiatannya kan? Jadi tidak akan mungkin kalau petani ikan melakukan seleksi individu. Dibutuhkan lahan dan kolam yang cukup banyak. Oke, 1 paket ikan nila itu memijahnya 100 ikan jantan, 300 ikan betina. Itu 1 paket. Kalau kita akan melakukan per paket. Kalau kita pijahkan secara massal. Sementara 100 jantan, 300 betina. Ya. Nah,
Itu kalau kita pijahkan secara massal. Tetapi ini kita mintanya dipijahkan secara individu. 50 pasang. Dipasang-pasangkanlah setiap induk itu 50 pasang. Tidak, masing-masing. Supaya kita tahu dia benar-benar induknya dari populasi itu. Kemudian, beda kolam-kolamnya. Beda-beda kolamnya. Kemudian dipijahkan, dipilihlah 50% dari parental tersebut. 50% dari populasi. Karena setiap populasi pasti sebaran normal kurvanya. 25 pasang minimal. 50 pasang minimal berarti kalau misalkan ikan nila, ya oke, kalau ini karena nila 50 pasang, 50 ini kebetulan kita pakainya pemijahan satu-satu. Satu jantan satu betina ya, kalau untuk seleksinya ya. Jadi kalau kita mau memijahkan dalam usaha produksi, per paket kita lakukan gunakannya. Ya. Nah, untuk memperoleh induk yang baik dengan seleksi individu tadi, ini yang harus dilakukan. 50% dari generasi pertama dipisahkan. Yang terbaik loh pertumbuhannya. Jadi harus dari F1 tapi yang terbaik, di grading yang terbaik. Diambil 50%, dipelihara lagi, dipilih lagi hanya 5-10%. Itu adalah induk-induk pilihan. Sisanya dijual. Tidak dipergunakan untuk induk. Nah, ini dilakukan. Nah, itu untuk populasi misalkan jenis nila sebagai broodstock center, parent stock kalau istilahnya lah. Parent stock. Jadi parent stock. Stok orang tua lah, stok induk. Nah, istilahnya di dalam perikanan parent stock. Kalau perkumpulannya pengelolaan induk broodstock centernya. F1 dulu. F1 dulu dapat populasi terbaik dari F1-nya. Lakukan itu semua untuk beberapa jenis komunal. Untuk beberapa jenis induk yang berbeda. Nah, nanti baru induk-induk itu disilang-silangkan lagi kalau kita akan melakukan itu. Nah, ini kalau seleksi secara dengan pemijahan massal tadi. Nah, kalau dilakukan langsung dengan indus breeding lain lagi. Ngebayangkan harus koleksi telur dari sebuah betina, koleksi sperma, ada pembuahan, kemudian pendederan, prinsipnya sama. 50%, terus pilih yang terbaik 5-10%. Ini proses disebut dengan seleksi individu. Kalau family, lain lagi. Dipasang-pasangkan antar family-family tadi. Ambil dari family Sambas, family Pontianak, family Pangkep, family Kerawang, atau family Palu. Kata Prof. Komar, minimal kalau hatchery skala rumah tangga minimal punya 25 pasang. Tapi kalau mau bikin stok induk, parent stock, minimal 50 pasang. Ilmu ini langsung dari Prof. Komar yang saya implementasikan. Iya. Ini yang cukup ya nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan proses pemijahan ikan secara buatan, nanti Bapak Ibu harus tahu kita menggunakan hormon buatan Ovaprim. Ovaprim dari Sindel tadi. Apa itu Ovaprim? Bu Vivin tahu? Pak Muklis masih ingat Ovaprim apa? Oh, Pak Muklis nggak pernah. Pak Alam, agribisnis perikanan. Tahu Ovaprim, Pak? Sudah lupa. Ya sudah. Pak Taufik aja deh. Aduh. Ovaprim itu merek dagang ya, seperti susu Denko ya. Tapi bukan berarti hormon Ovaprim, bukan. Jadi jangan bilang hormon Ovaprim, jangan. Ovaprim itu merek dagang.